Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan berperan sebagai pembicara satu dari tim pemerintah yang akan mengusut mosi Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi Lano ada. Saya akan sampaikan terkait dengan latar belakang beserta definisi dari mosi tersebut, dan juga saya akan perjelas dengan penegasan ulang yang kemudian dilanjut dengan tujuan saya mendukung mosi tersebut. Saya akan jelaskan posisi status mosi dan juga alasan mengapa kita semua harus mendukung mosi ini lengkap dengan argumen yang akan saya paparkan. Sebelum saya mulai membahas terkait dengan argumen dan perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi kita hari ini terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat, Lano adalah chip teknologi yang dapat ditanamkan dalam tubuh manusia, sehingga orang tua individu dapat mengetahui pikiran, kepribadian, serta perasaan mereka. Lano itu diciptakan dengan teknologi yang akan dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga Lano itu akan diciptakan dengan segala pertimbangan, dengan kecanggihan yang aman ketika masuk ke dalam tubuh, melihat dengan faktor-faktor lain, dengan aspek-aspek lain, mulai dari kesehatan, dengan bagaimana pengaruhnya bagi dampak fisiknya, kesehatannya, psikisnya, mentalnya. Tentu jika Lano itu sudah rilis, tentu hal itu sudah diperhatikan dan sudah dipertimbangkan, sehingga Lano akan lahir dengan desain yang tepat sesuai dengan kebutuhan seperti apa manusia. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar setuju bahwa Dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi Lano ada. Mengapa demikian? Pertama, karena hal Lano itu dapat memudahkan orang tua untuk dapat lebih mengenal anak. Pada proses pertumbuhan, anak itu butuh lebih banyak perhatian dan juga kasih sayang dalam proses ia bertumbuh. Sehingga dengan adanya Lano ini dapat memudahkan para orang tua untuk lebih tahu perkembangan si anak. Ketika Lano dimasukkan, orang tua kan jadi lebih tahu bagaimana perkembangan anak, bagaimana pikiran mereka, sehingga orang tua tuh jadi lebih tahu bagaimana keadaan anaknya saat ini, apa yang anak itu butuhkan saat ini. Orang tua jadi lebih tahu dan bisa memantau. Contohnya, pada anak usia dini mereka itu memiliki daya ingat yang lebih, karena pada saat itu mereka itu membutuhkan banyak lebih masukan, karena pada saat itu mereka sedang menangkap berbagai kata-kata. Nah, bagi orang tua yang tidak tahu, mungkin hal itu bisa saja dibiarkan. Nah, dengan Lano ini orang tua jadi lebih tahu bahwa si anak ini itu sedang berada di fase mereka membutuhkan banyak masukan kosakata, banyak masukan wawasan. Nah, karena pada usia itu adalah usia emas, di mana anak itu bisa menangkap berbagai banyak wawasan. Nah, orang tua kan jadi lebih tahu apa yang anak butuhkan lewat Lano ini. Nah, salah satunya juga pada usia pubertas. Pubertas adalah masa di mana anak itu berubah pada usia anak-anak, remaja hingga menjelang dewasa. Nah, pada masa pubertas ini banyak perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, perubahan pemikiran. Nah, hal itu kan tentu saja membutuhkan banyak kasih sayang, membutuhkan banyak perhatian lebih. Contohnya, ketika si anak itu pada masa pubertas ini mulai tumbuh, salah satunya adalah mulai tumbuh perasaan cinta. Yang umum terjadi pada usia pubertas. Nah, ketika orang tua tidak tahu bahwa anaknya sedang tumbuh rasa suka, tumbuh rasa cinta, dan itu dibiarkan begitu saja dan tanpa regulasi, tanpa pendidikan yang jelas bagi si anak, bisa jadi malah bisa menimbulkan faktor-faktor lain. Misalkan si anak tidak mendapatkan pendidikan khusus terkait dengan seks atau hal tersebut, bisa jadi malah menimbulkan dampak-dampak lain, misalkan pacaran yang sehingga keluar dari batas pergaulan bebas. Nah, itu kan perlu dicegah. Nah, dengan Lano ini orang tua tuh jadi lebih tahu bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan anak, terutama ketika pada masa pubertas ini. Kedua, dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti bullying. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak dengan latar belakang itu tumbuh sesuai dengan latar belakang mereka, dengan bagaimana lingkungan mereka bertumbuh. Nah, salah satunya seperti yang kita ketahui secara nyata bahwa rata-rata anak pembuli itu mereka memiliki latar belakang yang tidak baik. Salah satunya misalkan anak pembuli itu banyak yang dari mereka itu tuh latar belakangnya tidak baik, seperti orang tua mereka bercerai atau mereka hidup di lingkungan keluarga yang penjahat, jahat, dan lain sebagainya. Nah, dengan Lano ini kita dapat mengetahui bahwa si anak ini memiliki karakter yang kurang baik, sehingga kita dapat memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada si anak sehingga tidak menimbulkan
pengaruh-pengaruh buruk seperti bullying. Kita bisa mengetahui si anak ini membutuhkan seperti apa, pendidikan seperti apa yang mereka butuhkan dengan Lano ini. Ketiga, salah satu bentuk upaya dalam penciptaan generasi emas tahun 2045. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam perwujudan cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Sehingga apa? Kita perlu mengetahui apa yang anak itu butuhkan, seperti apa karakter mereka, seperti apa kemampuan mereka, sehingga kita dapat lebih tepat memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Misalkan si anak ini itu pandai dalam bidang akademik, melalui ini kita bisa mengetahui bahwa si anak ini pandai dalam bidang akademik. Oleh sebab itu kita memberikan si anak ini pendidikan yang lebih kita fokuskan kepada sektor kepada bidang akademik. Misalkan si anak ini dengan lalu kita dapat mengetahui bahwa si anak ini memiliki kemampuan di bidang olahraga. Nah, oleh sebab itu kita bisa memfokuskan si anak ini itu pada kemampuannya pada bidang olahraga itu. Dengan lalu ini kita dapat mengetahui, kita dapat menyiapkan sesuai dengan kebutuhan si anak, dapat menyiapkan pendidikan sesuai kebutuhan si anak, sehingga apa? Kita dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Keempat, konseling yang teknologi atau sistem yang digunakan saat ini untuk hal seperti Lano ini itu adalah sistem konseling. Nah, namun konseling ini dinilai kurang efektif karena banyak anak yang belum bisa jujur ketika konseling berlangsung. Mereka belum berani, banyak anak yang belum mampu menyampaikan seperti apa yang mereka rasakan, apalagi terutama anak-anak usia dini. Konseling itu dianggap tidak efektif karena mereka belum bisa jujur. Nah, dengan Lano kita jadi lebih tahu secara jujur apa yang mereka merasakan, bagaimana karakter mereka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar setuju dan saya benar-benar mengajak Dewan Juri untuk setuju dengan mosi tersebut. Karena saya ulangi sekali lagi, kita bisa lebih mengenal anak, kita juga bisa mencegah hal-hal yang tidak dilarang seperti bullying dan pergaulan bebas. Kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik lagi dan sebagai solusi konseling yang dinilai kurang efektif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.